Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. At least 6 people have died in an outbreak of the new coronavirus, which has now reached the United States. Keberadaan elit global selalu dikaitkan dengan teori konspirasi. Ada yang percaya kalau elit global itu cuma omong kosong, dan ada yang percaya bahwa elit global itu memang benar adanya. Nah, terlepas dari benar atau enggaknya, keberadaan elit global sebenarnya bisa masuk logika kalau kita sadar dengan gimana dunia ini bekerja, apalagi dalam konteks sosial dan ekonomi. Nah, makanya di video ini gue mau bahas apakah elit global itu benar adanya, dan apakah selama ini hidup kita itu dikontrol segelintir pihak yang kita sebut dengan elit global. Tapi sebelum kita bedah lebih dalam, gue pengen kita samain perspektif dulu nih, bahwa arti dari elit global itu adalah segelintir pihak yang mampu menguasai dunia dalam aspek ekonomi, sains, teknologi, pendidikan, dan segala aspek lainnya yang berkaitan dengan dunia ini. Sejak kecil sampai dewasa, manusia selalu ketergantungan dengan apa yang dikonsumsi sejak dulu. Misalnya waktu kecil terbiasa sama susu merek A, terus pas remaja terbiasa sama makanan merek B, dan begitu seterusnya sampai hidupnya berakhir. Sadar gak sih, kalau segala hal yang kita konsumsi sehari-hari, semua itu nggak jauh-jauh dari perusahaan yang sama. Mulai dari makanan, pakaian, perbankan, minyak, kopi, gula, susu, dan lain-lain yang kita konsumsi setiap hari. Pasti banyak dari produknya itu sumbernya ya nggak jauh-jauh beda gitu dari perusahaan yang sama. Misalnya hari ini lu lapar dan makan Indomie. Indomie yang lu masak itu dari PT Indofood, punyanya Salim. Dan ketika malam hari lu pengen makan di restoran, minyak untuk masak makanan lu itu juga dari PT Indofood, miliknya Salim. Ya sebenarnya nggak cuma mie instan dan minyak aja sih, tapi produk-produk yang kita konsumsi sehari-hari itu banyak yang terafiliasi sama perusahaannya Salim Group. Gue nggak bilang ya kalau PT Indofood itu mengontrol hidup kita, tapi maksud gue kita tuh nggak bisa pungkiri gitu bahwa ya hidup kita itu memang udah ketergantungan dengan produk-produk yang diproduksi dengan perusahaan milik konglomerat yang gurita bisnisnya itu ada di mana-mana. Contoh lain misalnya kayak sosial media. Ketika lu buka Instagram, kita akan menemukan logo Meta. Ketika kita buka WhatsApp, kita akan ketemu logo Meta lagi. Tapi kan sosial media lain kayak Twitter itu gak dibawa sama perusahaan yang sama. Well, walaupun memang produk-produk tersebut gak selalu dibawa perusahaan yang sama, tapi perusahaan yang mengembangkan produk mereka itu ada di bawah kendali satu supir yang sama, yaitu eksistensi perusahaan BlackRock dan Vanguard seringkali dikaitkan dengan teori konspirasi, yang mana kabarnya kedua perusahaan ini punya segalanya di dunia ini, mulai dari makanan, perbankan, media, dan lain-lain yang kita konsumsi sehari-hari. Mereka punya kepemilikan dari perusahaan-perusahaan yang memproduksi hal tersebut. Tapi benarkah demikian? Kepemilikan kedua perusahaan tersebut kepada perusahaan-perusahaan besar di dunia ini bukanlah sebuah teori konspirasi belaka, tapi memang benar faktanya. Kalau kita lihat pemegang saham di perusahaan-perusahaan besar di dunia, mulai dari Google, Apple, Facebook, dan lain-lain, pasti kita akan menemukan dua nama yang selalu jadi pemegang saham di perusahaan-perusahaan tersebut, yaitu Vanguard dan BlackRock. Di sini lu bisa lihat ya, pemegang saham di perusahaan Alphabet atau yang bisa dikenal dengan Google. Dua nama teratas itu diisi kedua perusahaan besar tadi, yaitu Vanguard dan BlackRock. Dan begitupun Meta yang dulunya namanya Facebook. Dua nama teratas pemegang sahamnya itu juga diisi sama BlackRock dan Vanguard. Bahkan kepemilikan mereka itu berada di perusahaan-perusahaan yang bersaing, misalnya kayak perusahaan Facebook dan Twitter, atau Coca-Cola sama Pepsi. Walaupun keduanya itu terkesan bersaing satu sama lain, tapi sebenarnya orang-orang di balik perusahaan tersebut, ya orang-orang yang sama. Tujuannya supaya perusahaan-perusahaan ini bisa saling adu kreativitas dalam mengembangkan produk. Bayangin, kalau misalnya Facebook itu nggak ada Twitter, atau Coca-Cola itu nggak ada Pepsi, maka perkembangan itu bakal terbatas, karena ya nggak ada persaingan apapun. Nah, fungsi dari Vanguard dan BlackRock punya kedua-duanya, supaya entah mana yang lebih unggul, mereka itu tetap punya kendali. Misalnya nih, Coca-Cola lawan Pepsi. Nah, nanti entah mana yang menang, tetap aja BlackRock dan Vanguard itu yang punya kuasa, karena mereka punya kedua-duanya. Jadi, apapun kompetisi yang terjadi dalam bisnis, pemenangnya itu tetap BlackRock sama Vanguard. Mungkin normalnya orang akan nanya ya, mana yang akan menang antara BlackRock sama Vanguard? Nah, fakta uniknya, BlackRock itu adalah perusahaan publik, yang mana sahamnya itu bisa dibeli siapapun. Bahkan kalau lu punya uang nih, lu itu bisa beli sahamnya BlackRock di pasar saham US. Nah, sedangkan kalau Vanguard itu perusahaan private, yang mana sahamnya itu nggak diperjualbelikan ke publik. Nah, yang menarik adalah pemegang saham terbesar di BlackRock itu bukan Larry Fink yang menjabat jadi CEO-nya BlackRock, tapi Vanguard itu sendiri. Berarti kan kalau kita jadi sebuah hierarki ya, atau piramid gitu, puncak dari investasi adalah Vanguard, karena dia itu yang paling atas. BlackRock itu punya semuanya, sedangkan BlackRock itu milik Vanguard.
Bayangin, segala macam yang kita konsumsi setiap hari, walaupun mereka itu beda-beda, tapi yang punya tetap sama. Inilah cara para elit menguasai dunia, yaitu dengan menguasai semua perusahaan besar di dunia yang jadi konsumsi kita sehari-hari. Makanya gak heran ya, kalau media, iklan-iklan, makanan, bahkan sistem pendidikan, banyak yang didesain sesuai agenda yang mereka mau. Ya karena mereka lah yang punya semuanya. Mereka mematikan pemikiran kritis kita lewat algoritma sosial media, dogma yang dimanipulasi, bahkan hal-hal yang kelihatannya rapih, padahal ada maksud tertentu di balik itu semua. Satu-satunya hal yang membuat manusia itu nggak bisa menemukan kesalahan karena berpikir kalau semua itu baik-baik aja. Gue nggak minta untuk lo berimajinasi lewat teori konspirasi, tapi mengajak lo untuk punya kesadaran penuh terhadap dunia ini. Dan kebenaran tentang perusahaan-perusahaan yang menguasai dunia ini pun ya bukan teori konspirasi belaka gitu. Tapi lo bisa cek sendiri kebenarannya di internet. Nah selanjutnya ada pertemuan para tanda kutip ya elit global gitu, yang selalu dikaitkan dengan teori konspirasi. Ada sebuah pertemuan atau rapat khusus yang pesertanya itu cuma 120-150 orang penting di dunia ini. Mulai dari pemimpin politik, pejabat, pemerintah, pebisnis, dan tokoh-tokoh lain yang punya pengaruh besar di dunia ini, yaitu Bilderberg Meetings. Bilderberg Meetings adalah pertemuan yang didirikan organisasi non-profit yang bernama Bilderberg Group, yang mana rapat ini pertama kali diselenggarakan di Belanda pada tanggal 29 sampai 31 Mei 1954. Konferensi ini dihadiri banyak orang penting di dunia ini, mulai dari raja, perusahaan besar, politikus, dan pemerintah. Sebenarnya nggak ada yang aneh sih dari pesertanya, karena nama-nama tokoh yang hadir pun ya terbuka gitu ke publik. Tapi yang jadi rahasia adalah agenda yang mereka bahas dalam rapat tersebut, karena rapat ini benar-benar tertutup, bahkan nggak boleh ada satupun wartawan yang meliput. Bilderberg Meetings dilaksanakan di negara-negara Eropa atau Amerika Utara yang berbeda tiap tahunnya, di mana rapat ini membahas masalah-masalah global secara bersama. Nah, karena pertemuan ini cukup mencurigakan, makanya banyak teori konspirasi yang muncul terhadap Bilderberg Meetings ini, yang mana pertemuan ini dianggap justru untuk mengontrol perekonomian global, mendapatkan spot di dunia politik, merencanakan isu global, dan agenda lainnya. Inti pembahasan dari rapat ini tuh nggak akan dikasih tahu ke publik, tapi cuma dikasih tahu ke peserta sebelumnya. Jadi kalau misal nih, lu orang penting, dan lu ikut Bilderberg Meeting di tahun ini, tapi karena di tahun depan lu ada halangan untuk ikut lagi, lu nanti tetap dikasih tahu inti pembahasannya itu apa. Dan informasi tersebut tuh eksklusif, yang mana orang lain tuh nggak akan ada yang tahu ada agenda apa ke depannya. Nah, uniknya, pertemuan Bilderberg ini tuh sebenarnya pertemuan yang tidak diakui secara resmi. Jadi ya pertemuannya itu ada begitu aja. Nah, karena pertemuannya itu bersifat rahasia dan eksklusif, gak heran kalau Bilderberg Meetings dijadikan subjek spekulasi dan teori konspirasi. Bahkan Bilderberg Meetings ini juga dikaitkan dengan COVID-19, karena Bilderberg Meetings ini terakhir kali itu diadakan sebelum COVID-19. Yaitu pada tanggal 30 Mei sampai 2 Juni 2019 di negara Swiss. Sebenarnya menurut gue wajar sih kalau banyak teori konspirasi menyangkut pertemuan ini, karena ya pertemuan aja rahasia gitu, dan pesertanya itu ya orang-orang yang penting gitu, orang-orang yang punya pengaruh di dunia ini. Jadi menurut gue masyarakat itu wajar untuk berspekulasi bahwa ada agenda rahasia ke depannya. Kenapa menurut para ahli orang yang percaya elit global dan konspirasi itu orang yang bodoh? Ya supaya kita berhenti untuk berpikir di luar jalur yang mereka mau. Karena satu hal yang para elit takut dari kita adalah ketika kita mulai berpikir. Kita selalu diajarin untuk berbicara kalau ada datanya. Jadi kalau kita berspekulasi terhadap suatu kejadian tanpa data, kita dianggap ngawur. Sedangkan data yang mereka berikan aja terbatas. Bahkan ya kalaupun data itu dimanipulasi, kita juga nggak tahu ya kan. Karena data itu diberikan sepihak. Teori konspirasi dibuat sedemikian rupa seolah-olah orang yang percaya teori ini adalah orang yang bodoh dan ngawur. Gue nggak bilang kalau semua orang yang percaya teori konspirasi ini benar ya. Ya ada juga gitu yang cuma cocok logi atau cuma untuk mensimplifikasi suatu kejadian. Tapi menurut gue, teori konspirasi juga bisa jadi gerbang pembuka untuk kita tahu gimana globalis ini bekerja. Karena yang namanya teori konspirasi itu bisa salah, tapi bisa juga benar. Dan ya, ini balik lagi ke perspektif kita masing-masing ya, mau percaya atau enggak. Tapi kalau kita mendefinisikan elit global adalah pihak yang punya segalanya, ya dalam aspek ekonomi, sains, teknologi, kesehatan, dan lain-lain, ya harusnya di video ini udah ada jawabannya. So, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.